Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Senin 21 Juni 2021, di mana kita memperingati Santo Aloysius Gonzaga, seorang biarawan Serikat Yesus. Mari kita berdoa. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pemberi rahmat surgawi, dalam diri Santo Aloysius Engkau menyatukan hidup suci dengan semangat tapa. Kami takkan mampu menyamai kesuciannya. Maka semoga berkat jasa dan doanya kami sekurang-kurangnya meneladani semangat tapanya. Demi Kristus Putramu dan Pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 7 ayat 1 sampai dengan 5. Dalam khotbah di Bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedang balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, calon frater ini bernama Raymond Palaman. Hari ini kita merayakan pesta Santo Aloysius Gonzaga. Ya. Bagaimana pendapatmu tentang Santo Aloysius Gonzaga ini dan apa yang kau ketahui? Silakan. Menurut saya, Aloysius Gonzaga, menurutnya saya tahu itu adalah santo pelindung pemuda dan pemudi Katolik. Ia itu merupakan seorang anak pangeran. Ayahnya ingin dia supaya jadi perwira militer yang hebat. Tetapi ketika diajak ke tentara, dia mendengar kata-kata kasar dan umpatan-umpatan. Ia merasa menyesal bahwa ia telah mendengarnya dan juga turut mengucapkannya. Kemudian dia meskipun disuruh untuk jadi perwira, hatinya masih tetap ingin mengikuti Kristus. Dia mungkin merasa bahwa ini bukan jalannya. Meskipun dia ditentang oleh bapaknya, tapi dia tetap maju dan akhirnya bapaknya pun mengizinkannya. Santo Aloysius Gonzaga, dia meninggal muda, umur 23 tahun. Meskipun dia anak pangeran, tapi dia tetap mau merendahkan dirinya untuk menjadi pelayan Tuhan. Ia mau melayani orang-orang yang sedang terkena pes dan kelaparan. Bahkan dia pun sampai terkena penyakit itu dan akhirnya meninggal. Ia pernah mengatakan bahwa, "Aku ini sepotong besi yang bengkok. Aku datang kepada agama agar dijadikan lurus oleh palu penyangkalan diri dan laku tobat." Jadi dari sini saya melihat bahwa Santo Aloysius Gonzaga, meskipun dia masih muda, dia tetap mau mengorbankan dirinya, mengorbankan segala hasrat duniawi anak muda untuk menolong sesama, karena dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu semata-mata untuk Tuhan yang ia cintai. Terima kasih. Jadi ini ada berita untuk kaum muda, ya. Bukan karena usia orang berkarya, tetapi dari mulai muda orang harus terbuka kepada Yesus. Bayangkan pangeran kecil ini ketika melihat situasi dan kondisi
yang membuat orang lain menderita, maka dia berani mengumpulkan dana, minta-minta ya untuk orang lain. Sampai dirinya pun dikurbankan dengan merawat orang-orang sakit pes. Dan akhirnya dia juga meninggal dunia. Nah, saudara-saudara muda, inilah berita yang menggembirakan bagi kita. Ya. Sama seperti pada zaman kita mempunyai Beato Carlo Acutis yang masih muda tapi memberikan contoh teladan. Dari Injil pada hari ini kita bisa mengambil kesimpulan. Apa yang kira-kira kesimpulanmu dalam mendengar dan membaca Injil pada hari ini, di mana Yesus berbicara tentang selumbar balok di mataku? Menurut saya Injil hari ini berkisah tentang bagaimana seorang itu harus terlebih dahulu melihat dirinya sendiri sebelum menilai orang lain. Sebab seringkali saya sendiri juga mudah menilai orang lain, bilang orang lain salah, bilang orang lain itu lebih buruk dari saya. Padahal kalau saya lihat sendiri, lihat kembali ke dalam diri saya, mungkin saya lebih buruk daripada orang-orang tersebut. Maka dari itu melalui Injil hari ini saya diajak untuk terlebih dahulu introspeksi diri, melihat ke dalam diri sebelum menilai orang lain. Karena tidak ada orang yang sempurna, maka saya harus terus mengasihi dan bukan menghakimi. Jadi contoh dari Aloysius Gonzaga, Santo Aloysius, dia tidak menghakimi orang lain. Dia membantu orang lain. Dia meluruskan dirinya yang dia rasa sebagai besi yang bengkok. Kemudian dia mengajak orang untuk lebih memahami siapakah Kristus. Dan juga mereka diharapkan sadar akan kasih Kristus yang benar-benar hidup dalam kehidupan mereka. Sehingga Injil pada hari ini mengajak kita untuk mengubah diri. Bukan menunjuk orang lain, tetapi menunjuk diri kita sendiri untuk perbaikan-perbaikan dan menjadi kudus seperti Santo Aloysius Gonzaga. Hai kaum muda, semoga semangat Santo Aloysius Gonzaga membakar dirimu sehingga Anda pun boleh terbuka menjadi perwira-perwira Kristus pada waktunya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Nah, kita dengarkan lagu Ku Rindu, Ku Rindu.